Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami muliakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah atau Darul Falah Haji Mas Karno, wa ta'ala Allah ta'ala bituli hayati wa umrih wa hafidhahu wa ra'ah, amin ya rabbal alamin. Kepada Al-Ustaz Ahmad Sendiri selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah, kepada seluruh anggota Majelis Salawat Wali Songo yang saya muliakan, yang saya tidak bisa sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan ta'zim saya, kepada para asatidz, para santri, ibu-ibu yang alhamdulillah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pondok pesantren ini di awal pembangunan, bahkan belum jadi, saya sama Haji Tarno, kami datang ke tempat ini, masih belum ada musola, belum ada gedungnya, masih fondasi pembangunan. Saya datang mendoakan di tempat ini pertama kali sama beliau, ya. Alhamdulillah peningkatannya luar biasa. Sekarang sudah ada lantai berapa ya? Lantai 3, ya? 4. Kemudian musola, ya? Ada juga saya lihat kooperasi di belakang, ya? Masya Allah, ini alhamdulillah binikmatillah subhanahu wa ta'ala, dengan nikmat Allah ta'ala, Allah mempermudah semua niat yang baik dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mungkin membahas nama dari pesantren ini terdiri dari 2 kata. Ada dar, ada al-falah. Jadi dar artinya institusi, bisa diartikan rumah. Sedangkan al-falah ini maknanya kesuksesan, keberuntungan. Jadi keempat kesuksesan. Insya Allah yang keluar dari sini semuanya sukses. Dunia wal ukhra, di dunia maupun di akhirat. Kata dar ini kalau kita kaji secara literal, secara bahasa, dia berbeda dengan baitun. Dalam bahasa Arab, rumah kan memiliki banyak kosakata. Ada darun artinya rumah, ada baitun artinya rumah, ada manzilun artinya juga rumah. Mungkin saya bahas 2 dulu. Al-farqu baina dar wal bait. Apa perbedaan dar dengan al-bait? Yang pertama, kata bait dulu, baitun. Ketika Allah sebutkan rumahnya Ka'bah, bukan disebut darullah, tapi disebut baitullah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubarak. Sesungguhnya awal rumah tidak disebut awal dar. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, yang diletakkan untuk seluruh manusia yang ada di Makkah. Di dalam kamus Al-Muhit karya Imam Fairuz Abadi, salah satu tokoh bahasa Arab dan juga salah satu daripada gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Beliau menjelaskan kata baitun itu diambil dari kata bermalam. Bata yabitu baitan, yang artinya tempat tersebut kita gunakan untuk tidur malam, itu disebut bait.
Makanya disebut di dalam manasik haji mabit, tempat bermalam, itu diambil kata Baitul. Kemudian disebutkan Baitullah, inna awwala baitin wudi'a linnas, atau falya'bud rabba hadzal bait. Disebut beribadahlah kalian kepada Rabb pemilik bait ini. Ka'bah yang dimaksud, atau makanul ibadah, tempat ibadah. Ka'bah disebut dengan Baitullah. Masjid juga disebut Baitullah, tapi tidak pernah disebut Darullah. Padahal maknanya rumah. Di sini letak perbedaannya. Kalau Baitun, satu ruangan yang hanya ada satu, tidak ada kamar, tidak ada ruang tamu, tidak ada halaman. Dia ruangan yang luas semacam itu, semacam ini disebut dengan Baitun. Makanya masjid disebut Baitullah, Ka'bah disebut Baitullah, karena tidak ada ruangan-ruangan, satu ruangan saja luas dan tidak ada halaman. Tidak ada halaman. Adapun makna Baitun di dalam hadis, Nabi menganalogikan Nabi Muhammad SAW. Di antara para nabi-nabi, Nabi pernah kiaskan, ana bainal anbiya karojulin bana baita. Di hadis disebut, saya di antara para nabi bagaikan seorang laki-laki bana baita, yang membangun satu rumah. Illa bana baita fakammalahu wa jammalahu. Lalu laki-laki ini mempercantik, memperindah bait tersebut. Illa maudhi'a labina, kecuali ada satu batu bata yang tidak diletakkan. Jadi rumahnya begitu indah, namun masih tersisa satu bata yang belum diletakkan di tempat tersebut. Kemudian orang-orang ketika lewat di bait tersebut, Nabi sebutkan bait tersebut, mereka mengatakan ma ajmala hadzal bait law wudi'at labna. Alangkah indahnya baitnya ini, rumahnya ini, seandainya diletakkan satu batu bata. Kemudian Nabi katakan wa ana labina. Satu bata itu adalah saya, Nabi Muhammad. Artinya para nabi begitu banyak, 124.000 ditambah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya ada, para nabi Adam sampai Nabi Isa. Tapi kalau belum ada Nabi Muhammad, belum indah para nabi, belum mulia para nabi, belum agung para nabi, terkecuali ada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi katakan ana labina, saya adalah satu bata tersebut. Di dalam hadis Nabi katakan, saya adalah nabi yang paling awal diciptakan. Kuntu nabiyyan wa adam baina ruh wal jasad. Saya sudah diangkat oleh Allah menjadi nabi. Nabi Adam, ruhnya dan jasadnya belum menyatu. Wa fi riwayah, ana awwalun nabi fil khalqi wa akhiruhum fil ba'thi. Saya adalah nabi yang paling awal diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan saya adalah nabi yang paling akhir diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dengan apa? Khatamun nabiyyin. Ana nabiyyun la nabiyya ba'di, ana khatamun nabiyyin utitu jawami al-kalim. Nabi katakan, saya adalah nabi dan tidak ada nabi setelah saya, dan saya penutup dari seluruh para nabi. Karena penutup sesuatu yang istimewa, karena penyempurna. Sehingga ulama-ulama terdahulu seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909 Hijriah, wafat 973 Hijriah, di dalam kumpulan fatwa beliau Al-Fatawa Al-Hadithiyah, beliau mengatakan bisa kita lafadzkan khatamun nabiyyin dan khatimun nabiyyin. Kalau khatamun nabiyyin, Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi.
Kalau khatimun nabiyyin, Nabi Muhammad adalah cincin para nabi. Dikatakan cincin para nabi karena semua cincin punya mata cincin. Kalau diibaratkan mata cincinnya itu adalah Nabi Muhammad. Pikiran-pikirannya itu adalah para nabi. Nah, ini istilah yang disebut oleh Nabi. Saya di antara para nabi bagaikan seorang laki-laki yang membangun baitan, rumah, tapi kurang satu batu bata. Satu batu bata itu adalah saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di zaman dahulu secara historis itu ada satu institusi pendidikan Islam di masa Daulah Abbasiyah bernama Baitul Hikmah. Disebut dengan Baitul Hikmah, rumahnya hikmah. Kemudian juga disebut juga dengan penyimpanan kas negara di dalam sistem keislaman khilafah mulai zaman Nabi Muhammad sampai generasi Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah dan seterusnya. Istilah kas negara disebut dengan Baitul Mal, rumah harta, rumah uang, Baitul Mal. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut dengan bentuk jamak, fi buyutin adinallah. Di rumah-rumah tersebut Allah izinkan namanya diangkat, namanya diagungkan. Yaitu di dalam tafsir disebut masjid, di dalam riwayat lain disebut rumahnya Ahlul Bait Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata bait juga dinisbatkan kepada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut apa? Ahlul Bait. Innama yuridullah yudhiba ankum rizqa ahla bait. Ahlul Bait di dalam asbabun nuzul Al-Imam Al-Wahidi Naisabur menyebutkan dalam kitabnya, juga disebutkan oleh Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dalam kitabnya Lubabul Nubuwah fi Asbabun Nuzul. Ketika Allah Ta'ala hendak menurunkan firman tersebut, Nabi SAW mengumpulkan Imam Ali, Sayyidah Fatimah, wal Hasan wal Husain. Kemudian Nabi bentangkan kisahnya, lidahnya, selendangnya. Kemudian semuanya masuk ke dalam selendang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, Allahumma haulani ahlu baiti. Ya Allah, mereka inilah ahlul baitku. Turunlah ayat mempertegas hal tersebut. Innama yuridullah yuzhiba ankum rizqa ahla baiti wa yutahhirakum tathira. Jadilah satu qasidah atau syair yang dibacakan oleh para kiai-kiai terdahulu, menyebut 5 nama ini Allah Ta'ala angkat semua musibah dan bala. Li khamsatun utfi biha harral wabail khatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. 5 nama ini jika disebut harral wabah, panasnya penyakit-penyakit wabah, virus, insyaallah Allah Ta'ala angkat semuanya berkat al-Mustafa Nabi Muhammad, wal Murtada Imam Ali, wa ibnahuma al-Hasan wal Husain wa Fatimah. Nah, mereka ini disebut dengan Ahlul Bait dalam salah satu pendapat. Karena ada 5 pendapat Ahlul Bait itu dijelaskan oleh para ulama. Nah, ini makna daripada Baitul. Sekarang Darun. Dan ini diambil dari kata dara yaduru, berputar-putar. Karena tempat tersebut menjadi aktivitas rutin, aktivitas yang paling pokok bagi manusia itu di rumahnya. Berpindah dari tempat tidur, ruangan tempat tidur dan tempat makan, ada ruang tamu, aktivitasnya harus di situ pakai dar, berputar-putar. Kemudian darun ini secara ilmu nahwu dia muannas majasi, hukumnya perempuan. Jadi dar itu bukan muzakkar tapi muannas. Disebutkan dengan kata dar. Biasa diistilahkan dengan sebutan negeri akhirat dan negeri yang ada di dunia. Darul akhirah, darain. Ya, kita kalau berdoa itu berikan mereka keberkahan fi darain, di 2 rumah. Itu maknanya apa? Dunia dan akhirat.
Kemudian di dalam kamus Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur, itu Lisanul Arab juga kata lisan ini al-fawaid al-lugawiyah, faedah bahasa Arab. Kalau lisan dimudzakarkan itu artinya lidah secara anatomi tubuh. Kita sebut lisan, tapi kita maksudkan dia adalah lisan daripada anatomi tubuh yang ada di dalam mulut kita. Itu harus dimudzakarkan. Tapi kalau lisan dimuannaskan bukan artinya lidah, tapi artinya bahasa. Kamus tersebut namanya lisanul Arab, bukan lidahnya orang Arab, tapi bahasa orang Arab. Karena lisan di situ maknanya muannas. Di dalam kitab Lisanul Arab karya Ibnu Manzur, kemudian juga dikutip oleh As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Tajul Aus min Jawahirul Qamus, bahwa dar itu artinya rumah yang di dalamnya ada ruangan-ruangan. Beda kayak seperti Baitun tadi, satu ruangan luas. Tapi kalau dar di situ ada kamar tidur, ruang kamar tidur, di situ ada ruang tamu, di situ ada ruang makan. Kemudian ada halaman. Laha finabun, dia memiliki halaman. Maka itu yang disebut dengan dar. Kemudian kata dar ini juga perkembangan zaman, dia menjadi satu istilah bagi pendidikan, institusi pendidikan. Yang terkenal sekolah Islam pertama yang menggunakan lafaz dar itu adalah Darul Hadis Al-Ashrafiyah yang ada di mana? Di Damaskus, didirikan abad ke-6 Hijriah. Di antara guru-gurunya yang mengajar di tempat tersebut, di antaranya namanya Ibnu Salah. Dikatakan oleh para ulama, kitab beliau yang beliau tulis itu namanya Muqaddimah Ibnu Salah, itu beliau tulis di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Dan kitab itu masterpiece-nya, ya, simbol kebesaran karya beliau itu kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Sehingga dikatakan dia membahas tentang mustalahul hadis. Ulama-ulama hadis mengatakan kalau belum pernah baca kitab Muqaddimah, jangan bicara masalah hadis. Orang kalau belum baca kitab Muqaddimah Ibnu Salah, dikatakan oleh para muhadditsun, itu dianggap dia belum belajar ilmu hadis. Walaupun dia sudah baca kitab A, kitab B, kitab C, tapi kitab Muqaddimah belum pernah dia pelajari, mereka katakan belum belajar ilmu hadis. Nah, itu beliau salah satu guru dan guru pertama yang mengajar di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Ulama berikutnya yang mengajar di Darul Hadis Al-Ashrafiyah bernama Imam Taqiyuddin As-Subki, ayah kandung daripada Imam Tajuddin As-Subki. Imam Tajuddin As-Subki yang menulis kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Kubra yang lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah, menyebutkan bahwa ayah beliau mengajar di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Kemudian ulama berikutnya namanya Abu Syamah. Ada juga Imam Al-Mizzi. Bahkan ada yang mengatakan Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, yang menulis tafsir Al-Qur'an Al-Azim, juga pernah mengajar di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Dan yang paling terkenal adalah guru yang mengajar di Darul Hadis Al-Ashrafiyah dan mengangkat nama Darul Hadis Al-Ashrafiyah, yaitu Al-Imam Nawawi. Beliau adalah salah satu pengajar di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Berkah beliau sampai sekarang. Kitab-kitab kita bicara masalah fikih, mazhab Syafi'i, karena roksan fi madhab Syafi'i. Beliau pemimpin di dalam mazhab Syafi'i. Lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Berbicara tentang fikih, karya-karya beliau menjadi rujukan utama di dalam mazhab Syafi'i. Kita sebut saja ada kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' ini beliau mensyarahi kitab Al-Muhadzab karya Abu Ishaq Asy-Syirazi. Sekitar 30 sampai 40 jilid tergantung cetakannya. Kemudian beliau juga menulis kitab fikih berjudul Minhajut Talibin, menjadi kitab rujukan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kitab fikih lainnya beliau tulis Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftiyin. Itu membahas masalah fikih Syafi'i. Menjadi rujukan kitabnya. Berbicara tentang masalah ilmu hadis, beliau punya kitab At-Taqrib. Kemudian disyarahi oleh Imam Suyuti namanya Tadribur Rawi. Itu mensyarahi kitabnya Imam Nawawi tentang mustalah hadis At-Taqrib. Kemudian juga tentang ruwat para periwayat, biografi singkat dengan pendekatan bahasa Arab.
Beliau tulis kitab Tahzibul Asma wal Lughat. Kemudian di dalam ilmu hadis riwayah, beliau menulis kitab Riyadhus Shalihin. Ada juga kitab kumpulan zikir-zikir Al-Adhkar An-Nawawiyah. Begitu pentingnya kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah sehingga para ulama-ulama terdahulu khususnya yang ada di Hadramaut mengatakan bi'dar washtari Al-Adhkar. Jual rumah, belilah kitab Al-Adhkar. Begitu pentingnya kitab Al-Adhkar. Kemudian yang fenomenal, beliau mengisyarahi kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 291 Hijriah, berjudul Al-Minhaj ala Syarhi Sahih Muslim. Dan masih banyak kitab-kitab hadis yang beliau tulis berbicara tentang ilmu tasawuf. Jangan salah, Imam Nawawi sufi, Imam Nawawi seorang wali. Kitab terakhir yang beliau tulis, kitab yang paling akhir yang beliau tulis berjudul Bustanul Arifin, kebun orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Man 'arafa rabbahu kana majnunan 'indan nas, wa man 'arafa nafsahu kana dhalilan 'indan nas. Yang konsepnya menyatakan siapa yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, dia menjadi orang gila di antara manusia. Dan siapa yang mengenal dirinya dengan sebenar-benarnya, dia akan merasa hina di tengah-tengah manusia. Nah, itu Imam Nawawi mengajar di sekolah namanya Dar Al-Hadith Al-Ashrafiyah, dan memang fokusnya di bidang hadis. Fokusnya di bidang hadis. Kemudian di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengistilahkan dunia ini adalah dar yang tidak ada penghuni. Ad-dunya darun liman la dara lahu. Dunia adalah dar, rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Wa malun liman la mala lahu. Dan harta bagi orang yang tidak punya harta. Apa filosofi terkandung di dalam sabda Nabi? Yang Nabi katakan dunia adalah rumah yang tidak ada penghuninya di rumah tersebut, dan harta bagi orang yang tidak memiliki harta. Ya artinya kita punya rumah mau 100, 200, 300, kalau masih di dunia semua itu akan fana. Kita akan tinggalkan itu. Jadi bukan milik, kontrak sebenarnya. Jadi kalau akte rumah, sertifikat rumah menulis rumah ini milik fulan bin fulan, sebenarnya hakikatnya bukan milik, kontrak. Karena apa? Suatu saat dia meninggal, itu bukan jadi miliknya. Nanti sertifikat diganti lagi nama lain, nama anaknya, nama anak mantunya, atau bisa orang yang beli nama orang tersebut. Jadi gak ada yang kita miliki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini sementara. Tempat transit bukan tempat mukim. Nabi Isa mengatakan ad-dunya qintara fa'buruha wa la ta'buruha. Dunia itu jembatan persinggahan. Kalian hanya lewat, tidak kalian tinggal di tempat tersebut. Jadi konsep pemikiran kita, jangan berpikir kita mukim di sini, itu salah. Kita sementara di sini. Kalau mukim di mana? Di surga yang Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha abada. Allah katakan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau punya rumah di surga milik kita. Sertifikatnya milik fulan bin fulan. Istana di surga. Itu benar. Karena selama-lamanya di dalam. Tapi kalau dunia sertifikat kontemporer saja. Sementara, temporer, sementara, tidak sesaat. Harta juga demikian. Makanya jadikan kita di sini, Nabi sudah kasih wasiat. Kun fid dunya ka'annaka gurib au 'abiru sabil. Posisikan dirimu di dunia sebagai gurib, orang asing, turis. Kita ini turis di dunia. Turis itu mau datang kemana saja, mau ke Ternate, mau ke Pulau Jawa, ke Kalimantan, dia tidak tinggal. Dia akan kembali ke kampung asalnya. Kita juga begitu. Mau kemana pun kita pergi, kita akan kembali ke akhirat. Disitulah asalnya kita. Sementara kita ini visanya turis. Di dunia masih turis kita, belum mukim. Di akhirat baru kita mukim. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti akan hilang sifat hirsut, rakus harta. Orang rakus harta itu karena penyakit ini, merasa bahwa hidup di dunia, merasa mukim di dunia, akhirnya harta orang dirampas. Kadang-kadang cara yang jelas haram, wakaf saja bisa diambil dari milik dia. Hartanya orang bisa diambil dari milik dia. Dagang jadi curang. Semua penyakit karena hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Karena cinta dunia menjadi pangkal dari segala kesalahan. Makanya ini namanya dar la darah. Adalah rumah yang tidak menjadi pemilik daripada rumah tersebut. Nah, ini terminologi dar. Jadi nama sekolah ini luar biasa, Darul Falah. Nah, istilah yang dipakai juga al-madrasah. Kalau madrasah berkembang di masa Bani Seljuk. Jadi setelah Daulah Abbasiyah dibangun oleh seorang gubernur, Nizam Muluk namanya. Dia membuat sekolah madrasah pertama di dunia. Dicatat di dunia. Eropa belum ada sekolah. Amerika apalagi belum ada. Australia apalagi. Ini Amerika, Australia, orang-orang Eropa yang datang jajah di sana. Mereka membantai, mereka menuduh agama Islam agama teroris, tapi sejarah mengabarkan kepada kita penjajah yang datang di seluruh dunia itu berasal dari Eropa. Mereka bukan agama Islam. Mereka mendatangi Amerika, membantai suku Indian jadi negara Amerika. Mereka datang ke Australia, Aborigin, suku asli dari Australia dibantai, dibuat negara. Jadi mereka lah sesungguhnya ya penjajah itu adalah sampai ke ternate Portugal mereka merampas hasil kekayaan bumi, cengkeh pala dibawa sampai ke Eropa. Nah, oleh sebab itu madrasah pertama yang tercatat dalam sejarah dunia namanya Al-Madrasah Nizamiyah, dibangun oleh Bani Seljuk. Kemudian universitas pertama ada di Tunisia, namanya Al-Jami'atu Zaituniyah. Jami'atu Az-Zaituniyah dibangun sekitar abad ke-1 ke-2 Hijriah. Adapun Al-Azhar Asy-Syarif yang ada di Mesir didirikan sekitar abad ke-3. Kemudian dari awalnya dia adalah satu konsep pendidikan mazhab Syiah, dia berubah di masa Shalahul Ayyubi sekitar abad ke-6 ke-7. Dia dinaik ke atas menjadi Universitas Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan yang paling tertua, yang kedua ada di Maroko, namanya Jami'atul Qarawiyyin. Sampai sekarang masih eksis, masih ada. Di Mesir masih ada, di Tunisia masih ada, di Maroko masih ada. Nah, itu istilah tentang baitun, tentang darun dan madrasah. Nah, sekarang adik-adik sudah masuk ke dalam institusi pendidikan. Belajar sungguh-sungguh, jangan main-main. Yang pertama, pasang niat, belajar mau apa? Mau terkenal? Mau dapat uang banyak? Mau dihormati orang? Itu kalau belajar niatnya seperti ini, selama dia belajar dihitung dosa bukan pahala. Karena niatnya sudah tidak baik. Niat lillah. Imam Nawawi bisa jadi hebat seperti itu karena niat. Ada salah satu ulama namanya Ibnu Wardi ketika ziarah ke kota Nawa, kota di mana dilahirkan dari Imam Nawawi, dia membuat syair. Dia mengatakan laqiti khairan ya Nawa wa mukiti min alamin Nawa. Falaqad nasha biki alimun lillahi akhlasa ma Nawa. Wa ala siwahu fadluhu fadluhu bi ala Nawa. Kau beruntung wahai kota Nawa, karena engkau dijaga oleh salah satu orang yang lahir di tempatmu. Berkahnya engkau dapat dari mereka, yaitu Imam Nawawi. Ini orang lahir di tempatmu, seorang yang sangat ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam ibadah. Orang besar, orang soleh bernama Imam Nawawi tinggal di tempatmu. Kau beruntung wahai Nawawi. Dan beliau adalah salah satu imam yang di masanya kemuliaannya itu mengalahkan seluruh aulia, seluruh ulama di zaman tersebut. Bagaikan biji-biji buah-buah yang lain kalah dengan biji korma.
Nawa itu diambil dari kata biji korma. Syekh Yaqut Al-Hamawi dalam kitab Mu'jamul Buldan mengatakan kota tersebut dinamakan Nawa karena tempat tersebut banyak kebun korma. Petani-petani mereka panen kurma-kurma tersebut, selesai dipanen mereka makan kurma-kurmanya, bijinya diletakkan di pinggir jalan di tempat sampah, sehingga sepanjang jalan kota tersebut yang mereka lihat adalah biji korma. Dinamakanlah tempat tersebut Nawa, yang artinya kota atau kampung biji kurma. Dia terkenal karena Imam Nawawi. Sampai-sampai ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantini itu dinamakan Nawawi karena ayahnya sangat fans kepada Imam Nawawi. Pengen anaknya dapat berkah Imam Nawawi dikasih nama Nawawi. Ternyata digobul sama Allah Ta'ala jadi seorang ulama bernama Syekh Nawawi. Kalau guru-guru kami biasa memisahkan sebutan. Kalau sebut Imam Nawawi itu yang dimaksud yang di Damaskus di Suriah, Imam Nawawi. Tapi kalau disebut Syekh Nawawi itu yang dimaksud adalah ulama Indonesia Banten. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantini yang nanti menjadi guru besar di Makkah Al-Mukarramah. Jadi niat dipasang yang benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, man ta'allama ilman, siapa yang menuntut ilmu liyumariya bihi sufaha atau liyumariya bihi ulama wa yubayil bihi sufaha wa yasrifu wujuhan nas adkhalallahu an-nar. Siapa yang belajar ilmu agama niatnya untuk apa? Liyumariya bihi ulama, nanti sudah pandai ketemu orang alim mau bantah-bantah, mau tunjukin kehebatannya di dalam keilmuan. Atau niatnya liyubahiya bihi sufaha, dia mau tunjukkan di hadapan orang yang tidak berilmu keilmuannya. Au yasrifu wujuhan nas, atau ingin menarik simpati manusia, ingin dihormati, ingin dimuliakan, ingin diagungkan. Apa kata Nabi? Kalau niatnya seperti ini dalam belajar, adkhalahullahu nar, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Makanya innamal a'malu binniyat itu penting. Ya, setiap amalan tergantung daripada niat. Imam Bukhari letakkan di awal kitab Sahih Al-Bukhari, kata Abu Hasan An-Nadwi dalam kitabnya Risalah terhadap para pemuda, mengatakan Imam Bukhari meletakkan hadis niat di awal kitab Sahih Al-Bukhari ada dua alasan. Yang pertama, memperingati dirinya sendiri bahwa yang beliau tulis kitab ini semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Akhirnya Allah abadikan niatnya itu sampai sekarang kitabnya masih ada dan jadi bukan kitab hadis ahli sunnah wal jamaah nomor 1. Padahal umurnya sudah 1000 tahun lebih. Imam Bukhari lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Kitabnya sampai sekarang masih ada. Buah dari apa? Niat yang baik. Ya, kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Niat bagaikan bibit yang baik. Kalau bibit tersebut baik ditanam, maka akan muncul pohon yang begitu baik, kualitasnya baik, buahnya juga baik, dan memberikan manfaat kepada umat. Al-Imam Izzuddin Abdis Salam membahas tentang masalah niat dari kata pohon tersebut. Diibaratkan bahwa dikaji semua amal soleh, kalau tidak bersumber dari niat yang baik, dia akan pudar, dia akan hancur, dia akan binasa. Itu yang dimaksudkan dalam Quran, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu binasa kecuali yang niatnya baik, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, adik-adik harus pasang niat dari sekarang. Ya, niat saya belajar semata-mata ingin meraih ridhonya Allah, ingin memberikan manfaat kepada diri sendiri dan menghilangkan kebodohan, dan juga ingin menyebarkan syiar-syiar agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka niat-niat semacam ini insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata dah. Yang terakhir kata falah, yang artinya sukses. Kalau berbicara sukses di dalam Al-Qur'an 114 surat, 6666 ayat, tidak pernah kami temukan sukses standarnya dunia. Tidak pernah ada.
Bisa dicek mulai dari awal suratul Fatihah dan akhir surat An-Nas. Mulai dari awal kata Bismillah dan paling akhir kata Al-Quran An-Nas. Tidak ada yang menceritakan sukses itu dunia. Tapi ketika menceritakan dunia akhirat ada. Beda ya. Sukses dunia saja dunia tidak ada. Tapi kalau sukses dunia dan akhirat ada. Ini yang paling bagus nih. Yang ketiga sukses akhirat saja. Jadi definisinya 3. Di dunia tidak ada yang namanya sukses. Sukses dunia saja tidak disebut sukses. Dunia akhirat disebut sukses. Wah, ini yang paling terbaik. Di dunia dia sukses, tambah lagi di akhirat. Dan ketiga, di akhirat dia sukses, disebut dia sukses. Coba kita cek mulai dari yang pertama. Di dunia tidak ada yang sukses. Selalu Allah gandengkan dunia dengan sifat yang tidak baik. Selalu Allah gandengkan kata dunia dengan sifat yang tidak baik. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bagian akhir tuh, tidaklah kehidupan dunia terkecuali perhiasan yang menipu. Gak bagus. Karena apa? Sukses dunia saja berarti tertipu. Di ayat yang lain, wa mal hayatud dunya illa lahun illa laibun. Tidaklah kehidupan dunia kecuali sanda gurau, permainan saja. Jadi ketika mensifati sukses dunia, Allah Ta'ala tambahkan, nah itu tidak sukses, itu tipuan, itu permainan, ya, itu hanya sandang gurau dunia. Jadi tidak ada sukses dunia itu, tidak ada. Yang kedua ada sukses dunia akhirat, diajarkan di dalam doa, mansus di Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Ditafsirkan banyak nih. Hasanah di dunia apa? Oh, macam-macam ulama menafsirkan. Yang pertama Imam Ali bin Abi Thalib menafsirkan kebaikan di dunia al-mar'atu as-sholihah, istri yang solehah. Itu satu kebaikan di dunia. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia ini perhiasan dan perhiasan yang terbaik adalah istri yang soleh. Ada yang menafsirkan ilmu wal ibadah seperti Imam Hasan al-Basri. Ada yang menafsirkan al-qanaah, punya sifat qanaah. Al-qanaah kanzul la yafna. Sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, adalah gudang kekayaan yang tidak pernah habis. Al-qanaah tardu bil mafqud wa ridha bil mawjud. Yang tidak ada dan dipaksa cari, tapi yang ada dia syukur dan dinikmati. Itu namanya sifat qanaah. Ditafsirkan lagi malun halalun. Kebaikan di dunia, harta yang halal. Kebaikan di dunia. Wa fil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul halali fariidatun ala kulli muslim." Mencari rezeki yang halal hukumnya wajib bagi setiap muslim. Berarti sukses dunia itu ada di dalam definisinya Allah. Kalau dunia Allah tidak anggap sukses, Allah anggap tertipu. Tapi kalau dunia dia sukses plus akhirat juga dia sukses, ini yang paling terbaik. Nah, definisi sukses dunia akhirat, masuk surga nanti disebut sukses. Dijauhkan dari api neraka disebut sukses. Yang terakhir sukses di akhirat. Walaupun di dunia Allah Ta'ala memang tidak berikan dia kemudahan di dalam urusan dunia, tapi alhamdulillah dikasih rezeki di pintu yang lain. Walaupun hidupnya pas-pasan, tapi ibadahnya luar biasa. Dekat dengan para aulia, dengan para ulama, melakukan kebaikan mudah, sedekah mudah, ke masjid mudah, ke majlis taklim mudah, sholat malam mudah, tilawah Al-Quran mudah, zikir mudah, salawatan mudah. Walaupun hidupnya susah di dunia, dia sukses di akhirat.
Karena standar sukses yang hakiki di akhirat. Dua saja yang Allah katakan sukses. Di ayat tadi yang saya bacakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ini Allah yang tegaskan. Setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Dan semua dari mereka itu akan dibalas ganjaran kebaikan mereka di akhirat. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Itu dia adalah orang yang sukses. Sukses juga yang akhirat. Ketika di dunia sholatnya khusyuk, Allah sebutkan itu orang sukses. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh sukses orang-orang beriman. Siapa mereka? Kalau sholat mereka khusyuk, sukses juga. Dari itu, ya, di mana kata al-falah mengandung makna sukses. Orang sukses ada dua. Sukses dunia akhirat, sukses akhirat saja juga sukses. Tapi kalau dunia saja akhiratnya dia lupa, kemudian dia juga meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, lupa akan agamanya, lupa akan majlis ilmu, lupa zikir, lupa baca Al-Quran, lupa mencintai ashabun Nabi, lupa mencintai ahlul bait Nabi, tidak peduli dengan ulama, tidak peduli dengan dakwah, tidak salawatan, tidak pikiran, tidak membaca Al-Quran, tidak sholat 5 waktu, tidak puasa, tidak zakat. Walaupun dia memiliki dunia dan isinya, dia bukan orang sukses. Dia orang yang tertipu, maghrur, ditipu oleh harta duniawi. Nah, ini wasiat saya. Jadi kita pasang niat ketika belajar, kita disebut sebagai orang-orang yang niatnya baik, mukhlisun. Nanti naik derajat mukhlasun. Pertama mukhlisun, paksa untuk ikhlas. Lama-lama mukhlasun, Allah ikhlasin dia. Allah yang buat dia menjadi ikhlas. Kemudian kita menjadi orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan, bukan dunia sebagai tujuan hidup kita. Cukuplah badan ini lelah dalam mencari rezeki, tapi hati ini santai karena rezeki sudah ada jatah dari Allah. Tapi hati ini capek dalam ibadah, fisik juga capek di dalam mencari rezeki. Hati tempatnya Allah melihat, maka hati jangan perlu kita capekkan dengan dunia. Cukup badan kita saja kita capek dengan dunia. Hati kita capekkan dengan Allah. Hati kita capekkan dengan Nabi Muhammad. Hati kita capekkan mencari ridhonya Allah, mencari ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang sukses yang sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawhibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa ra'fatahu. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi sabiqin ala manhajil qawim ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bi dhil hurmatihi wahsurna qadan fi zumratihi wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusratihi wa ahina mutamassikina bi sunnati wa ta'atihi wa aminna ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma adkhilna ma'ahu al-jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi khusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'alna minal ghafilina 'anka wa la anhu qadrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasalta bima'i taubah dunubah wa satarta birada'il maghfirati uyubah. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyah ikhwanun mana'ahumul qada'u 'anil wusul ila mithliha fala tahrimhum min thawabi hadhihi as-sa'ati wa fadliha. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur
ووفقنا للعمل الصالح أبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشكورين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخزولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نزمع بعدها أبدا وانشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات وغافر الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. اللهم جمعنا هذا مرحوما وتفرق بل تفرق معصوما ولا تدر منا ولا من الشرك محروما. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم ولعفو منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat